bukti nyata bahwa apapun yang emang ditakdirkan buat aku, meskipun itu jalannya nggak mungkin, jalannya itu sulit, atau bahkan udah terlewat gitu ya, tapi ternyata kalau emang udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNA Sutari. Di video kali ini aku pingin share tentang sebuah hikmah dari sebuah quotes. Quotes-nya ini adalah quotes dari Umar bin Khattab. Mungkin teman-teman udah sering membaca atau mendengar quotes ini. Oke, aku bacain ya. Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku. Dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Nah, kenapa aku pingin menyampaikan hikmah dari quotes ini? Karena aku mengalami apa yang menjadi isi dari quotes itu gitu. Nah, yaitu ada hubungannya dengan ini, dengan proses aku mendapatkan silver play button ini. Oke, jadi ini paket dari pihak YouTube. Maaf ya, ini udah aku bongkar kemarin, cuman gak sempet aku video pas bongkar bungkusnya. Nah sekarang ini aku mau video, aku mau buka kayak apa sih isinya dari silver play button tersebut. Oke, jadi kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, buka. Ada surat dari pihak YouTube-nya. Dan ada tanda tangannya dari CEO-nya, Susan Wojcicki. Terus, ini dia. Ada suratnya lagi. Ini surat apa gimana ya? Ya Allah, alhamdulillah. Shallu ala nabi. Oke, jadi teman-teman, proses aku mendapatkan silver play button ini cukup apa ya? Ya sesuai dengan isi quotes tadi gitu, bahwa apa yang menjadi takdirku atau yang menjadi jatahku ya akan menjadi milik kita gitu, meskipun kelihatannya nggak mungkin. Nah, kenapa nggak mungkin? Karena gini, waktu itu pas aku udah mencapai 100.000 subscriber, nah itu otomatis kan udah bisa claim rewards silver play button. Nah, kemudian aku mencoba untuk mengajukan ke pihak YouTube-nya. Buat teman-teman yang mungkin seorang YouTuber yang udah mencapai 100.000 subscriber terus pingin dapat silver play button, bisa klaim ke pihak YouTube-nya atau dapat notifikasi di studio YouTube-nya. Tapi kalau nggak ada, teman-teman bisa mengajukan. Nah, caranya yaitu dengan mengirim email kepada pihak YouTube partnernya. Nah, karena nggak ada notifikasi di studio YouTube aku, akhirnya pas udah mencapai 100.000 subscriber itu aku ngirim email ke pihak YouTube-nya. Dan ternyata lama banget dibalesnya. Padahal kalau aku lihat teman-teman yang lain gitu ya, yang bikin tutorial tentang itu, mereka tuh dapat balasannya cepet gitu, bahkan dalam hitungan jam aja gitu. Nah, sedangkan waktu itu pas aku ngirim email, kok nggak dibales-bales gitu ya, udah hampir semingguan nggak ada balesan. Nah, akhirnya aku cari lagi tentang gimana caranya gitu ya menghubungi pihak YouTube. Nah, akhirnya caranya itu adalah dengan chat ke pihak Google-nya. Nah, akhirnya dapat balesan. Nah, ternyata pas itu mereka masih mau meninjau gitu ya. Aku disuruh ngirim link channel YouTube aku, terus mereka ninjau dulu nih gitu, bisa termasuk kategori yang bisa dapat silver play button apa enggak. Dan ternyata teman-teman, balasannya itu cukup membuat hati aku kecewa gitu ya, karena dari pihak YouTube-nya itu bilang bahwa aku belum memenuhi kategori untuk mendapatkan reward silver play button. Meskipun aku mencapai 100.000 subscriber, ternyata channel YouTube aku itu dapat warning, dapat peringatan dari pihak YouTube bahwa salah satu video aku itu melanggar
peraturan dari YouTube itu sendiri. Nah, ternyata setelah aku telusuri, ada salah satu video aku yang mendapat peringatan dari pihak YouTube-nya, yaitu video yang berkaitan dengan waktu itu aku ngebahas tentang doa agar terhindar dari virus corona gitu. Jadi pas awal-awal ada virus corona di Indonesia itu, nah aku nge-share tentang doa agar kita berlindung kepada Allah dari berbagai penyakit, salah satunya virus corona. Nah, itu aku dapat doanya itu dari Habib Novel Al-Aidrus dan Ustadz Yusuf Mansur gitu. Nah, dan menurut aku itu sesuatu yang layak untuk di-share gitu ya. Nah, ternyata ngebahas tentang virus corona, tentang COVID-19 itu adalah salah satu konten yang sensitif. Jadi gak sembarang orang boleh membahas tentang virus ini gitu. Ya mungkin emang bener gitu ya, karena itu adalah isu yang sensitif, biar gak semua orang sembarangan ngomongin tentang COVID-19. Nah, akhirnya video aku itu termasuk yang melanggar gitu ya, karena aku ngebahas tentang virus COVID-19 meskipun konteksnya aku ngebahas tentang yuk kita berdoa berlindung kepada Allah gitu. Nah, akhirnya dari pihak YouTube menghapus video tersebut. Nah, jadi yang awalnya ada monetisasi, kemudian tiba-tiba monetisasinya itu berubah jadi merah gitu ya, silang gitu. Sampai akhirnya, tapi aku nggak peduli gitu ya, maksudnya pas dapat dolar merah itu aku ya udahlah gitu, toh aku niatnya emang mau nge-share tentang doanya itu kan. Nah, tapi ternyata sama pihak YouTube-nya dihapus gitu, dihapus paksa. Jadi video itu benar-benar melanggar peraturan dari YouTube. Nah, karena satu video tersebut akhirnya channel YouTube aku kena warning atau peringatan. Dan karena warning itulah akhirnya pas aku mencoba untuk mengklaim reward silver play button, nah pihak YouTube-nya mengatakan bahwa aku belum layak karena channel aku melanggar gitu ya, melanggar salah satu peraturan dari pihak YouTube-nya. Nah, kemudian aku mencoba gitu ya menegosiasi gitu. Apakah emang nggak bisa gitu? Kan aku nggak tahu gitu ya. Itu kan cuman peringatan awal gitu. Nah, terus dari pihak YouTube-nya juga ngebales, coba dilihat 90 hari lagi gitu. Kalau 90 hari lagi peringatannya tuh udah dihapus, nah mungkin kamu bisa mengklaim lagi gitu, mencoba mengajukan ulang tentang reward silver play button tersebut. Jadi channel YouTube aku itu udah mencapai 100.000 subscriber itu bulan November 2020. Nah, pas tanggal 4-nya itu aku mencoba untuk klaim kan. Nah, terus dibales sama pihak YouTube-nya kayak itu tadi, bahwa nggak bisa, mungkin bisa dicoba 90 hari lagi. 90 hari sejak peringatan dari pihak YouTube tersebut. Nah, aku ingat aku dapat peringatan tentang video yang tadi, tentang virus COVID-19 itu bulan Oktober. Nah, otomatis kan 90 hari dari bulan Oktober, 3 bulan ya, 3 bulan setelahnya setelah bulan Oktober. Jadi mungkin November, Desember, Januari gitu ya. Januari mungkin aku bisa klaim lagi tuh tentang silver play buttonnya gitu. Nah, ternyata bulan Januari tahun 2021 aku tunggu nggak ada gitu, nggak ada perubahan, tetap ada itu, ada peringatan di channel YouTube aku tentang pelanggaran tadi. Nah, kalau otomatis kalau belum hilang itu warningnya, ya kalau aku mau ngeklaim lagi mungkin bakal dibales kayak gitu lagi sama pihak YouTube-nya, bahwa channel aku belum layak gitu karena ada warning tadi. Dan akhirnya aku mempraktekkan apa yang sering aku bicarakan di channel YouTube ini, bahwa kita harus detachment, kita harus melepaskan gitu, melepaskan. Jadi intinya kita udah berusaha, terus kita udah berdoa, ya udah kita pasrah aja kepada Allah tentang hasil akhirnya gitu. Jadi pas ya meskipun udah mencapai 100.000 subscriber, udah bikin video semaksimal mungkin yang original gitu ya, ternyata masih
tidak layak gitu untuk mendapatkan reward silver play button. Nah akhirnya aku mencoba untuk mengikhlaskan, melepaskan gitu. Ya udahlah, nggak aku pikirin lagi gitu masalah dapat atau enggaknya silver play button. Padahal beberapa teman aku itu udah mulai nanya gitu, Din, YouTube kamu kan udah melampaui 100.000 subscriber, mana nih silver play buttonnya gitu. Aku pingin foto nih sama itu gitu, pingin tahu kayak apa sih silver play button gitu. Ya aku bilang bahwa kayaknya nggak bisa deh gitu, soalnya aku dapat peringatan dari pihak YouTube, dan ya mungkin kalau mau dapat nunggu 1 juta subscriber kali ya untuk dapat golden play button gitu. Jadi pas aku udah tahu ternyata hasilnya kayak gitu, ya udah aku lepasin gitu. Udah lepas detachment, nggak aku pikirin lagi. Dan inget quotes yang tadi, apa yang ditakdirkan untukku itu tidak akan pernah melewatkanku. Nah, pas bulan Februari kemarin aku tuh nyoba iseng tanya lagi ke pihak YouTube-nya. Dan ini tuh aku nggak ada ekspektasi apapun ya, bener-bener nothing tulus gitu, nggak ada harapan bahwa ngarep silver play button itu nggak ada lagi. Jadi ya cuman murni nanya gitu. Tapi hatinya benar-benar ikhlas, mau dapat atau enggak aku pikirin lagi gitu. Nah, aku nyoba nanya ke pihak YouTube-nya. Nah, ternyata langsung dibales. Pelayanan YouTube itu benar-benar bagus sih, fast respon banget. Nah, ternyata sama pihak YouTube-nya itu dibales, oke, nanti kita tinjau lagi ya gitu. Nah, beberapa hari kemudian, nggak sampai beberapa hari sih, kayaknya pada waktu saat itu juga deh. Nah, dapat balasan dari pihak YouTube bahwa selamat, bahwa ya ini channel YouTube aku berhak mendapatkan reward silver play button. Pas aku baca emailnya itu tentu aja terkejut gitu kan. Padahal kan udah kemarin-kemarin udah bilangnya kayaknya aku nggak layak, channel aku dikategorikan tidak layak untuk mendapatkan silver play button. Nah ternyata kemarin itu, bulan Februari kemarin itu dapat balasan bahwa selamat, bahwa channel YouTube aku berhak mendapatkan silver play button, kemudian dikirim kode untuk menukarkannya. Dan ya alhamdulillah akhirnya tada, silver play button ini yang sempat melewatkanku, akhirnya kalau emang udah ditakdirkan untukku, ya udah kembali lagi gitu, sesuai quotes-nya tadi. Jadi ini adalah salah satu bukti nyata bahwa apapun yang emang ditakdirkan buat aku, meskipun itu jalannya nggak mungkin, jalannya itu sulit, atau bahkan udah terlewat gitu ya, tapi ternyata kalau emang udah ditakdirkan akan menjadi milik kita, ya bakal kembali gitu. Nggak tahu jalannya kayak gimana. Nah, ini tuh hikmah yang aku petik dari perjalanan dapat silver play button ini. Seperti yang Sayyidina Umar bin Khattab katakan dalam quotes-nya itu, kita emang harus selalu tenang gitu ya, hati kita seharusnya tenang terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena ya itu tadi, kalau emang udah jatahnya kita, emang udah miliknya kita, mau jalannya sesulit apapun, ya bakal kembali kepada kita gitu. Tapi kalau emang bukan, ya pasti ada juga jalan yang akan membuat kita terlepas dari apa yang kita inginkan. Ini mungkin berlaku untuk banyak hal gitu ya, entah itu rezeki berupa materi, entah uang, entah barang, atau bahkan seseorang gitu. Salah satunya ini berkaitan dengan jodoh misalnya gitu ya, karena ini quotes-nya relates banget kalau ngomongin tentang jodoh. Jadi saat kita terpisah dari seseorang, ya kalau emang dia ditakdirkan untuk kita, ya bakal kembali, entah jalannya seperti apa gitu. Dan sebaliknya juga, kalau emang dia bukan untuk kita, ya juga Allah pasti akan beri jalan yang membuat kita jauh dari orang tersebut. Ya intinya kita tetap selalu tenang dan pasrah kepada Allah. Allah pasti tahu yang terbaik. Dan udah, kita lakukan yang terbaik aja. Seperti katanya Agim,
tenang, lempeng, lurus. Itu mungkin share video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mensupport aku di channel ini. Bahkan banyak juga dari teman-teman yang udah kenal aku di channel aku yang sebelumnya yang kena hack itu, sampai aku bikin channel lagi, sampai akhirnya dapat ini melampaui 100.000 subscriber lebih. Meskipun ini kasta terendah gitu ya dalam dunia per-YouTubean, tapi buat aku pribadi ini adalah salah satu hal yang ngebuat aku merasa jadi orang yang mungkin aku bisa jadi orang yang bermanfaat buat orang lain gitu melalui cerita-cerita yang aku sampaikan kepada teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih aja kan rasanya nggak bakal cukup gitu. Oke, jadi semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.